Aku ini janda tua, tinggal sendirian di desa ini. Membuat aku sungguh sangat kesepian. Rumahku ini juga teramat sepi karena tidak adanya buah hati. Aku ingin sekali memiliki buah hati agar dia bisa menemaniku di sini. Tapi sudahlah. Daripada aku kesepian di sini, lebih baik aku kerja saja. Aku akan mencari kayu di hutan. Aduh, perjalanan di hutan ini sungguh sangat melelahkan. Lebih baik aku berhenti sejenak sebelum aku kembali mencari kayu. Siapa kau? Siapa kau? Aku adalah seorang raksasa yang akan memakanmu. Kau ingin memakanku? Tolong, jangan makan aku. Tolong! Kalau kau tidak ingin aku makan, maka kau harus memberikan aku seorang pengganti untuk aku makan. Kau harus memberikan aku seorang anak agar bisa aku makan. Aku harus memberikan kau seorang anak? Bagaimana mungkin? Aku ini janda tua, aku tidak punya anak. Apa? Kau tidak punya anak? Ambil biji mentimun ini, lalu kau tanam dan besarkan. Ketika sudah besar buahnya, maka di dalam buah itu akan terdapat seorang bayi yang bisa kau rawat dan besarkan. Kelak, ketika anak itu sudah besar, aku akan datang menemui kau dan meminta anak itu untuk aku makan. Baiklah. Terima kasih. Biji mentimun ini akan aku tanam dan aku besarkan. Kelak, ketika bayi di dalam mentimun ini sudah menjadi anak dewasa, kau boleh mengambil dan menyantapnya. Sekarang, aku izin pamit untuk pergi pulang. Setelah itu Mbok Sarni pulang lalu menanamkan biji mentimun yang diberikan raksasa tadi di dekat rumahnya. Biji mentimun ini akan aku tanam di sini. Beberapa hari setelahnya, biji mentimun itu tumbuh menjadi mentimun emas yang sangat besar. Mentimun itu berbuah sangat besar. Timunnya emas. Aku akan membelahnya untuk mengecek apakah di sini ada bayi atau tidak. Aku akan membelahnya. Ada bayi. Bagaimana mungkin ini ada bayi di sini? Aku akan membesarkan anak ini dengan sepenuh hati. Mbok Sarni membesarkan bayi tersebut dengan sepenuh hati. Bayi tersebut diberi nama Timun Mas. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, Timun Mas kini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Namun tiba-tiba saja, Mbok Sarni teringat akan janjinya kepada raksasa itu. Timun Mas sekarang sudah besar.
Aku teringat akan janjiku kepada raksasa itu. Apakah dia akan datang lagi untuk mengambil timun emas itu? Aku sungguh takut. Aku takut jika anakku harus diambil oleh raksasa itu lalu dimakan. Aku tidak terima. Mbok? Mbok kenapa diam saja? Tadi Mbok berbicara sama siapa? Begini timun mas. Lalu Mbok Sarni menceritakan semua kejadian yang pernah dialami oleh Mbok Sarni di masa lalu. Baik itu tentang perjanjiannya dengan raksasa maupun tentang kehadiran timun mas. Begitulah ceritanya timun mas. Mbok dengar ada petapa sakti dekat sini. Di desa seberang. Kau bisa pergi ke sana. Kau bisa meminta bantuan padanya. Baiklah Mbok, timun mas akan pergi. Setelah itu, timun mas pergi menemui petapa sakti itu. Petapa sakti itu memberikan ia biji-bijian yang dapat timun mas lempar ketika raksasa itu datang. Gunanya untuk melenyapkan raksasa itu. Mbok, timun mas sudah pulang. Tadi di sana Ki itu memberi timun mas ini biji-bijian yang bisa kita lempar ketika ada raksasa itu. Bagus. Nanti ketika raksasa itu datang, kita sudah punya pegangan. Hahaha. Aku datang lagi untuk meminta dan menagih janjimu. Mana anak itu? Sini kau berikan padaku biar aku makan dia di sini. Kau akan membawanya, lalu menyantapnya jika kau tidak ingin memberikan anak itu. Tidak akan aku berikan anakku padamu. Timun mas, lemparkan biji-bijian itu kepada dia. Raksasa, kau tidak akan bisa memakanku, karena aku akan melenyapkanmu. Hyah. 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 Lenyap kau. Apa ini? Biji apa ini? Akhirnya raksasa itu lenyap. Timun Mas dan Mbok Sarni sangat bahagia karena mereka dapat hidup damai dan tenang tanpa gangguan dari raksasa lagi. Cerita pun berujung bahagia dan tamat.